Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Pangestu, jurusan Sistem Informatika di Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah perancangan basis data yang telah saya buat, yaitu perancangan database pada Hellman Collection. Mengenai Hellman Collection, Hellman Collection merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan aksesoris. Produk yang dijual di Hellman Collection semuanya import dari Cina. Tersedia berbagai macam aksesoris seperti topi, ikat pinggang, ikat rambut, jam, dan lain-lain dengan model-model baru yang selalu update setiap harinya. Sistem penjualan Hellman Collection yaitu masih dengan penjualan tradisional dan juga menggunakan sarana media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WA. Dalam pencatatan transaksinya pun masih secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Dengan menggunakan fasilitas sosial media sebagai sarana penjualan, menurut saya penjualannya kurang menarik di mata konsumen. Solusi yang saya ajukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan e-commerce berbasis web untuk mempermudah pelanggan dalam bertransaksi kapan di mana saja dan juga memperluas pangsa pasar. Sebelum saya melakukan perancangan sistem dari Hellman Collection, saya melakukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode wawancara. Ya, seperti yang kita tahu, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara yang tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Kenapa saya memilih metode ini? Karena menurut saya metode ini, yang pertama, saya dapat menggali informasi dari responden secara lebih mendalam dan mendapatkan data-data yang berkualitas. Yang kedua, setiap pertanyaan yang saya tujukan dapat saya kembangkan, seperti apabila ada pertanyaan-pertanyaan penting yang belum tercatat, saya bisa menanyakan langsung kepada responden. Yang ketiga, saya dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari responden dengan melihat gerak-gerik dan raut wajah dari responden. Yang keempat, saya dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi, seperti kapan diadakannya diskon, flash sale, dan lain-lain. Saya melakukan wawancara langsung kepada Herman Jiang selaku owner dari Hellman Collection. Lalu hasil laporan isi laporannya ini yang sangat membantu dalam perancangan sistem. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi yang pertama, pertanyaan mengetahui keberhasilan sistem saat ini. Pertama, apa saja yang menjadi kendala perusahaan pada saat ini? Jawabannya, pada masa pandemik membuat bertambahnya para pesaing dikarenakan sudah banyak toko-toko online yang menjual barangnya dengan menggunakan online shop berbasis web yang memiliki tampilan-tampilan yang menarik. Yang kedua, sistem apa yang digunakan perusahaannya? Sistem yang berjalan adalah pelanggan datang ke toko untuk melihat atau membeli berbagai barang-barang aksesoris di tempat secara langsung, dan juga menjual di beberapa sosial media seperti WA, Instagram, dan Facebook. Jadi, bagaimana cara perusahaan memasarkan produk-produknya tersebut? Memasarkan di berbagai sosial media dan membagikan brosur atau katalog kepada orang-orang sekitar toko. Yang keempat, sistem seperti apakah yang dibutuhkan di perusahaan ini? Sistem penjualan online berbasis website dengan tampilan yang memiliki daya tarik dan kemudahan terhadap konsumen untuk membelinya. Pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan fungsional. Apakah sistem berbasis web sangat dibutuhkan di perusahaan ini? Jawabannya, pembuatan toko online berbasis web menurut saya sangat dibutuhkan dilihat tidak ada peningkatan penjualan, serta untuk memperluas pemasaran dan dapat menguasai pangsa pasar internasional. 6. Fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan pada penjualan online tersebut? Fitur-fitur yang dibutuhkan adalah pertama, memiliki gambar produk, stok produk, harga produk, about us, dan lain-lain. 7. Apakah kategori-kategori pada setiap aksesoris juga dibutuhkan? Ya, dikarenakan perusahaan ini menjual banyak kategori aksesoris seperti aksesoris HP, fashion pria, wanita,
pajangan, dan lain-lain. Dengan dibuatnya kategori-kategori pada setiap aksesoris sangat memudahkan para konsumen untuk mencari produk yang ia butuhkan. Pertanyaan untuk mengetahui kebutuhan non-fungsional. Apakah sistem yang berjalan saat ini sudah memenuhi apa yang dibutuhkan perusahaan? Jawabannya belum memenuhi. Jika dirancang sebuah sistem penjualan berbasis web pada toko ini, apakah Anda bersedia mengeluarkan biaya tambahan seperti jaringan internet, komputer, dan lain-lain? Ya, bersedia jika dengan sistem ini meningkatkan penjualan dan dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk di sini. Kenapa tidak? Apa sistem keamanan yang Anda inginkan? Sistem keamanan yang kuat untuk mencegah terjadinya kebobolan terhadap data konsumen. Lalu setelah saya mendapatkan banyak informasi dari Bapak Herman selaku owner di toko Herman Collection, saya melakukan analisa data, yaitu dokumen review. Dokumen review pertama adalah data pengguna. Fungsi di sini adalah digunakan untuk menyimpan data registrasi akun pembeli di web e-commerce dan tentu saja juga untuk bertransaksi. Sumbernya dari pembeli, distribusi pembeli ke admin, angka 1, bentuknya dokumen online. Seluruh datanya ada ID pengguna, username, password, nama pengguna, alamat, kota, email, kode pos, tanggal. Kedua itu data barang. Data barang ini berfungsi untuk menyimpan data barang. Sumbernya dari admin, distribusi admin ke pembeli, angka 1, untuk dokumen online. Situ datanya ada ID barang, ID kategori, ID stok, nama barang, ukuran, harga, deskripsi. Yang ketiga adalah data gambar produk. Data gambar produk di sini berfungsi menyimpan data gambar produk. Sumbernya dari admin, distribusinya admin pembeli, anggap 1, bentuknya dokumen online. Struktur datanya yaitu ID gambar, ID barang, nama link, gambar. Data kategori barang. Data kategori barang ini berfungsi untuk menyimpan data kategori barang seperti yang di pertanyaan tadi. Karena Herman Collection memiliki banyak barang, alangkah lebih mudahnya dibuatnya kategori-kategori pada setiap barang. Distribusinya admin ke pembeli, angka 1, bentuknya dokumen online. Struktur datanya ID kategori sama nama kategori. Data stok barang. Nama dokumennya data stok. Fungsinya menyimpan data stok produk. Sumbernya dari admin, distribusi admin ke pembeli, angka 1, bentuknya dokumen online. Struktur datanya ada ID stok, ID barang, dan jumlah stok. Data pemesan. Data pemesan ini fungsinya menyimpan data barang-barang yang dipesan oleh pembeli pada setiap transaksi. Sumbernya dari pembeli, distribusinya pembeli ke bagian admin, angka 1, bentuk dokumen online. Seluruh datanya ada ID pemesanan, ID pengguna, ID detail, ID kota, status, tanggal pemesanan. Data konfirmasi pesanan. Berfungsi untuk menyimpan data pemesanan yang telah dibayar oleh pembeli dan divalidasi oleh admin. Sumbernya dari admin, distribusinya admin ke pembeli, angka 2, bentuknya dokumen online. Struktur datanya ada ID konfirmasi, ID pemesanan, tanggal konfirmasi, tanggal delivery, keterangan, dan diskon. Data tarif pengiriman. Fungsinya menyimpan data harga pengiriman dari kota tujuan pengirim yang ditujukan. Sumbernya dari admin, distribusinya admin ke pembeli, angka 1, bentuk dokumen online. Seluruh datanya ada ID kota, nama kota, dan tarif pengiriman. Oke, ini merupakan dokumen review yang saya buat. Lalu kita selanjutnya mengevaluasi sistem yang sedang berjalan.
Dari yang kita tahu sistem namanya, kurangannya yaitu pemesanan masih manual. Sering terjadi pemesanan tertukar bila ada pembeli dari sosial media. Transaksi kerap kali tertunda karena bergantung pada interaksi pembeli dan penjual. Kurangnya kreativitas. Dan untuk sistem yang baru, kelebihannya pada website tersebut terdapat informasi produk serta gambar produk yang menarik perhatian konsumen. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Target pasar jadi lebih luas. Berita tentang produk-produk dapat diakses secara tepat dan akurat. Manajemen data tidak lagi manual. Hal ini sangat memudahkan dalam menjalankan operasional toko serta transaksi. 3. Ada kamus data. Nama datanya pendaftaran akun, aliran datanya pembeli ke proses registrasi ke data pengguna ke proses manajemen data, proses manajemen data ke admin. Sesuai datanya ada ID pengguna, username, password, nama, alamat, kota, email, kode pos, dan tanggal. Yang kedua ada pemesanan barang. Aliran datanya pembeli ke proses login ke proses pemesanan ke data pemesanan. Sesuai datanya ada ID pemesanan, ID pengguna, ID detail, ID kota, status, tanggal pemesanan. Nama arus detail pemesanan barang. Aliran datanya ada pembeli ke proses 2, proses login, proses 2 ke proses 3, proses pemesanan, proses 3 ke data detail pemesanan. Sesuai datanya ID detail, ID pemesanan, ID barang, kuantiti, ukuran, dan total harga. Terus ada konfirmasi pemesanan barang. Aliran data dari pengguna ke proses 5, konfirmasi pesanan, lalu proses konfirmasi pemesanan ke admin, lalu admin confirm ke proses 5, proses 6 invoice pembayaran, lalu proses 6 seluruh datanya ada ID konfirmasi, ID pemesanan, tanggal konfirmasi, tanggal delivery, keterangan diskon, lalu tarif pengiriman. Aliran datanya dari tarif pengiriman yaitu admin ke proses 4 manajemen data, lalu proses 4 ke data tarif pengiriman. Sesuai datanya ada ID kota, nama kota, dan tarif. Lalu ada stok barang. Aliran datanya dari admin ke proses 4 manajemen data, proses 4 data stok barang. Sesuai datanya ada ID stok, ID barang, sama jumlah. Lalu ada gambar barang. Aliran datanya dari admin ke proses manajemen data, proses manajemen data ke data gambar barang. Sesuai datanya ada ID gambar, ID barang, link gambar. Lalu ada kategori barang. Aliran datanya di sini dari admin ke proses 4 manajemen data, proses 4 ke data kategori barang. Sesuai datanya ada ID kategori, nama kategori. Lalu berikutnya ada data barang. Aliran datanya dari admin ke proses 4 ke data barang. Strukturnya ID barang, ID kategori, ID stok, nama barang, ukuran, harga, dan deskripsi. Ya, itu tadi kamus datanya. Dan sekarang kita masuk ke normalisasi. Anonimasi. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam. Tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat ada ID pengguna, username, password, nama, dan lain sebagainya. Ini merupakan anonimasi. Lalu masuk ke normalisasi 1NF. Bentuk ini menghilangkan duplikasi data yang terjadi pada tahap tidak normal, tahap anomalisasi, dengan cara menghapus data-data yang sama. Seperti di sini kita lihat ID pemesanan, ID pengguna, dan lain-lain, sehingga data-data yang sama dihapus di normalisasi 1NF. Ini merupakan normalisasi bentuk 2NF. Tahap
Tahap normalisasi kedua adalah menentukan kunci dari normalisasi pertama yang digunakan sebagai primary key pada tabel, membentuk tabel berdasarkan primary key dan melampirkan data pada tabel-tabel yang sudah dibentuk. Seperti data pengguna, primary key-nya di sini ID pengguna, data pesanan, primary key-nya ID pesanan, data konfirmasi pesanan, ID-nya ID konfirmasi, dan data barang, primary key-nya ID barang. Lalu ini normalisasi 3-nya. Normalisasi dalam bentuk ketiga bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang sama sekali tidak berhubungan dengan primary key. Dengan itu maka tidak akan ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key atau ketergantungan yang melibatkan antara dua atribut yang bukan merupakan key atau kunci dari suatu. Seperti kita di sini di normalisasi TNM, data pesanan di sini dikembangkan lagi. Ada ID detail pesanan, ID barang kuantiti dan total harga, dan data barang di sini dikembangkan lagi. Data ID gambar jadi ID gambar di sini jadi primary key dan di sini jadi foreign. ID stock di sini jadi primary key dan di sini menjadi foreign. Dan ID kategori di sini menjadi primary dan di sini sudah menjadi foreign key. Data ID barang merupakan primary key di data barang. Oke, sekian presentasi dari perencanaan sistem basis data yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.